Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah melewati masa Oktav Paskah, di mana kisah-kisah seputar kebangkitan efektif diwartakan dari mimbar sabda di gereja. Masa Paskah ini menjadi masa terbaik untuk merenungkan misteri teragung yang menjadi karakter khas iman Kristiani ini. Saya menyebutnya sebagai karakter khas iman Kristiani, karena hanya di dalam kekristenan, misteri inkarnasi dan kebangkitan mendapat tempat dan menjadi puncak pewahyuan diri Tuhan. Ingat, pertama kali Tuhan mewahyukan diri ketika menciptakan alam semesta dengan manusia sebagai mahkotanya. Selanjutnya ia mewahyukan diri melalui para utusan terpilih seperti para nabi, sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Akhirnya ia mewahyukan diri dengan menjadi manusia dalam peristiwa inkarnasi. Hidup dan pelayanan Tuhan sebagai manusia ada dalam diri Yesus Kristus, dengan pelayanan puncak adalah kematian di salib demi penghapusan dosa. Ganjaran dari kesetiaan dalam pelayanan itu adalah kebangkitan, di mana maut dikalahkan. Dengan itu jalan menuju keselamatan terbuka. Tinggal kehendak bebas manusia yang menentukan apakah ia memilih jalan keselamatan atau berpaling dari jalan Tuhan. Mulai episode ke-160 hingga sejumlah episode ke depan, saya mengajak para adorator sekalian untuk merenung makna kebangkitan dan pesan-pesan spiritual yang membawa implikasi bagi penghayatan iman Kristiani dewasa ini. Kita mulai dengan pertanyaan, siapakah yang pertama kali menyaksikan kebangkitan Kristus? Menghantar renungan ini, mari kita membaca Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 15. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya, aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara,
kita melihat ada dua kelompok berseberangan yang menyaksikan kebangkitan. Pertama adalah kelompok orang yang percaya. Yang hadir di sini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Tentang Maria Magdalena, Injil Lukas bab 8 ayat 2 mencatat bahwa perempuan itu dibebaskan Yesus dari 7 roh jahat. Mereka juga gentar ketakutan melihat malaikat Tuhan membuka pintu kubur dan duduk di atasnya. Tetapi malaikat itu meneguhkan mereka dan berkata kepada mereka tentang kebangkitan Yesus. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka pun segera bertemu Yesus yang sudah bangkit. Apa kata Yesus? Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Pengalaman itu terlalu berharga untuk tidak disampaikan kepada para murid lain. Maka perempuan-perempuan itu segera berlari ke sana untuk membawa kabar sukacita tersebut. Kelompok kedua adalah para serdadu yang lari ketakutan. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka juga memberitakan pengalaman kebangkitan tersebut kepada para imam kepala. Para imam kepala tidak menanggapi peristiwa itu dengan iman. Sebaliknya mereka menyuap para serdadu itu untuk menyebarkan berita bohong bahwa para murid Yesus datang mencuri jenazah Yesus waktu mereka sedang tidur. Jika mereka sedang tidur, bagaimana mereka bisa tahu bahwa para murid mencuri jenazah Yesus? Satu peristiwa kebangkitan dilihat dari dua sudut pandang berbeda yang berlatarkan dua disposisi iman yang berbeda pula. Bagi para perempuan yang percaya, kebangkitan merupakan konfirmasi atas hidup dan pelayanan Kristus yang membentuk iman mereka. Maka peristiwa itu adalah warta sukacita yang harus disampaikan kepada semua yang mengimaninya. Kebangkitan menjadi awal era baru kerajaan Allah di dunia. Kebangkitan membawa peneguhan, penghiburan, dan kekuatan untuk hidup sesuai rencana Tuhan. Pada sisi lain, bagi orang yang tak percaya, kebangkitan mendatangkan ketakutan yang melahirkan rangkaian dosa. Mereka sudah menolak Yesus Kristus, kini mereka terus melahirkan dosa baru, yakni penyuapan, fitnah, dan konspirasi untuk menghancurkan warta sukacita bagi umat manusia. Saudara, dari dua sudut pandang yang berbeda ini, kita menarik garis tanggapan yang perlu kita wujudkan sebagai orang beriman. Pertama, kita perlu terus meneguhkan iman akan kebangkitan yang menjadi puncak pewahyuan diri Tuhan. Kebangkitan itu karunia terbesar yang membawa keselamatan. Tugas kita untuk terus mewartakannya kepada banyak orang. Maka kebangkitan menjadi dasar pelayanan Kristiani yang menjadi tanggung jawab kita, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Kedua, kita perlu terus menyadari bahwa kaum yang tak mengimani kebangkitan Kristus akan terus melawan. Mereka menertawakannya, menghina, memfitnah, menghambat, menganiaya, hingga menghancurkan gereja kudus sebagai buah kebangkitan. Kita harus cerdik dan kreatif menghadapi semua ini agar gereja terus bertumbuh dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan jika harus terjadi, bahwa nyawa kita dituntut untuk menjadi bayaran atas pewartaan kita tentang kebangkitan, kita harus siap menjalankannya dengan penuh keyakinan bahwa darah martiria yang tertumpah akan menjadi benih yang lebih besar untuk terus mengembangkan kerajaan Allah di dunia.
walaupun tidak gampang, oleh peneguhan Kristus kita dapat menjalaninya. Tuhan Yesus Kristus, semoga kebangkitan-Mu mengobarkan sukacita iman kami, meneguhkan tekad kami untuk menjadi rasul-Mu, menyertai kami dalam mewartakan kerajaan-Mu, dan menguatkan kami dalam menghadapi perlawanan. Kiranya oleh belas kasih-Mu, gereja-Mu yang kudus tetap tegak memberi kesaksian tentang keselamatan yang datang dari kerahiman-Mu. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.